pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullahaladzim. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pria sedang melaksanakan sholat di tengah jalan. Meski kondisi jalan cukup ramai dilintasi kendaraan, pria tersebut nampak khusyuk menjalankan sholatnya. Khawatir si pria tertabrak kendaraan, warga sekitar ramai-ramai menjaganya. Sejumlah warga membentuk lingkaran guna melindungi pria tersebut hingga selesai sholat. Begitu si pria selesai sholat, warga langsung menggiringnya ke tepi jalan agar lalu lintas kembali lancar. Dalam Matius 26 ayat yang ke-39, Yesus melakukan doa seperti demikian dikatakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Yesus dalam doanya melakukan sujud seperti orang Islam melakukan sholatnya dengan sujud. Oleh sebab itu, banyak orang berbondong-bondong untuk masuk Islam termasuk saya karena Yesus sudah melakukan sholat dengan melakukan sujud. Nenek ini agak ngeselin ya. Tapi ya sudahlah, mari kita kasih penjelasan. Ibadah seperti tata cara sholat atau bahasa Inggris menyebutnya prostration, yaitu menyembah, berbaring, berlutut dengan muka menyentuh tanah, itu dalam penyembahan kepada Tuhan sebetulnya sudah lebih dahulu dilakukan bangsa Israel sejak zaman Raja Daud dan Nabi Daniel, itu jauh sebelum eranya Islam ya. Mereka itu berdoa 3 kali sehari dan bahkan ada yang 7 kali sehari. Banyak sekali ayat-ayat perjanjian lama tentang hal ini. Sementara Kristen Ortodoks yang juga sebenarnya lahir 7 abad sebelum eranya Islam, itu juga biasa melakukan doa dengan cara sujud 7 kali sehari. Jadi sebetulnya kalau mau mengatakan bahwa siapa yang seperti siapa, ya yang benar adalah Islamlah yang berdoa seperti Yahudi dan seperti Kristen Ortodoks gitu, bukan sebaliknya. Meskipun demikian, dalam kekristenan secara umum tidak ada suatu tata cara yang baku yang diwajibkan ketika berdoa. Nah, si nenek ini cuma baca 1 ayat lalu mengambil kesimpulan yang secara sembarangan gitu. Padahal Yesus Kristus sendiri bukan hanya sujud ketika berdoa. Terkadang ia berdoa dengan berlutut. Misalnya kita baca dalam Lukas 22 ayat 41. Kadang Yesus juga itu duduk dan menumpangkan tangannya seperti dalam Matius 19 ayat 13. Bahkan kadang dia juga berdoa sambil berdiri. Misalnya sehabis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus pun berdoa, tapi dia tidak sujud. Nanti tenggelam dia kalau sujud. Kemudian Yesus Kristus juga bahkan mengajari murid-muridnya agar berdiri ketika berdoa. Misalnya dalam Markus 11 ayat 25. Kalau kita baca yang lain, para ahli Taurat dan orang Farisi pun yang sebenarnya mereka adalah para pemimpin agama Yahudi, mereka juga terkadang kalau berdoa itu berdiri. Kita bisa baca di Matius 6 ayat 5 dan Lukas 18 ayat 11. Para rasul juga berdoa itu dengan berdiri dan menumpangkan tangannya kepada orang lain. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 6. Jadi sebenarnya kesimpulannya dalam berdoa umat Kristen itu sebetulnya boleh saja melakukan doa dengan cara sujud, berlutut, duduk maupun berdiri. Semua ini ada contohnya di dalam Alkitab. Tapi lagi-lagi tidak ada kewajiban baku harus bagaimana ketika berdoa. Yang lebih penting adalah untuk diperhatikan niat kita dan kesungguhan hati di dalam berdoa, itu yang penting, bukan sekedar tata cara berdoa. Semoga jelas ya Nek, Tuhan memberkati. Tolong tag nenek ini ya kalau kalian tahu akunnya dia.